Oke, selamat datang. Hari ini yuk kita coba peran baru. Saya jadi mentor investasi Anda dan kita akan bareng-bareng membedah laporan keuangan sebuah perusahaan. Bukan cuma lihat angkanya ya, tapi kita coba baca cerita di belakangnya. Mari kita mulai. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental buat investor manapun. Gimana sih cara kita tahu sebuah perusahaan itu beneran sehat atau enggak? Ini bukan cuma soal harga sahamnya naik turun, tapi soal seberapa kuat fondasi bisnisnya. Nah, pasien kita hari ini adalah PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk atau yang kode sahamnya BAIK. Perusahaan ini main di sektor barang rekreasi. Yuk kita lihat sama-sama apa yang bisa kita pelajari dari rekam medis keuangannya. Langkah pertama, kita intip dulu rapornya. Kita mau tahu selama setahun terakhir ini mereka untung atau malah rugi. Nah, disinilah laporan laba rugi berperan. Ini yang ngasih kita gambaran performa bisnisnya. Oke, yang pertama langsung kelihatan nih, penjualannya turun. Dari 386 miliar rupiah jadi 347 miliar atau turun sekitar 10%. Sebagai investor, penurunan penjualan itu selalu jadi lampu kuning pertama ya. Kita harus mulai waspada. Tapi sebentar, penjualan turun itu baru pemanasan. Nah, ini dia angka yang bikin kita harus berhenti dan lihat lebih teliti. Perusahaan ini yang tadinya untung 12,6 miliar, sekarang malah rugi 24,4 miliar. Wah, ini jungkir balik banget kan? Kalau kita pecah per lembar saham, artinya begini. Dulu, setiap saham yang Anda punya itu menghasilkan duit Rp9,75. Sekarang, setiap saham malah makan duit Anda Rp18,89. Ini jelas bukan kabar baik. Ini lampu merah besar yang harus kita investigasi. Jadi pertanyaannya sekarang, kok bisa perusahaan yang tadinya sehat tiba-tiba setahun kemudian jadi rugi? Ini cuma flu biasa atau ada penyakit yang lebih serius di dalamnya? Untuk tahu jawabannya, kita harus gali lebih dalam lagi. Nah, untuk menjawab kenapanya, kita perlu lakukan semacam general check-up ke perusahaan ini. Dan alat ronsennya adalah laporan posisi keuangan, atau yang biasa kita sebut neraca. Yuk kita lihat hasil labnya. Sebelum lanjut, ada satu istilah yang super penting ya, ekuitas. Gampangnya gini, anggap aja ini harta bersih perusahaan. Kalau semua asetnya dijual, terus semua utangnya dilunasin, nah sisa duitnya itulah ekuitas. Makin gede ekuitas, makin kokoh fondasinya. Simpel kan? Oke, sekarang lihat tabel ini. Ada tren yang menarik banget di sini. Lihat deh, asetnya atau hartanya malah turun. Tapi utangnya atau liabilitas justru naik. Dan yang paling penting, lihat ekuitasnya. Harta bersihnya itu menyusut drastis. Ini pola yang harus kita perhatikan baik-baik. Jadi, kalau disimpulkan, gambaran sederhananya begini. Perusahaannya jadi makin kecil, tapi utangnya makin besar. Ini pertanda jelas kalau kesehatan keuangannya lagi menurun. Buat kita sebagai investor, ini sebuah kekhawatiran serius. Oke, laba rugi udah, neraca udah. Sekarang kita masuk ke bagian uji realitas. Kita bakal lihat laporan arus kas. Laporan ini nggak bisa bohong. Dia bakal tunjukin kemana duit beneran ngalir, masuk dan keluar, nggak peduli akuntansinya bilang apa. Ada pepatah keren di dunia investasi. Bunyinya gini, laba itu opini, kas itu fakta. Maksudnya, angka laba itu bisa diinterpretasikan macam-macam. Tapi kalau uang tunai, ya uang tunai itu nyata. Ada atau tidak ada, sesimpel itu. Dari semua angka di laporan ini, mata kita harus fokus ke satu baris paling penting. Arus kas dari aktivitas operasi. Intinya kita mau tahu, mesin utama bisnisnya ini masih bisa menghasilkan uang tunai nggak sih? Dan ini dia jawabannya. Ternyata, meskipun di laporan laba rugi mereka bilang rugi besar, mesin bisnisnya ini masih menghasilkan kas positif. Lebih dari 15 miliar rupiah di tahun 2025. Nah loh, ini menarik kan? Ini dia detail yang super penting. Jadi, walaupun di atas kertas mereka rugi, kenyataannya operasional bisnis sehari-harinya itu nggak bakar duit. Malah sebaliknya, masih bisa menghasilkan. Ini nunjukin kalau bisnis intinya itu sebenarnya masih punya nafas yang kuat, tahan banting. Eits, tapi tunggu dulu. Ada yang aneh nih. Waktu kita lihat bagian arus kas pendanaan, ternyata mereka bayar dividen sebesar 19,4 miliar. Hah? Perusahaan lagi rugi kok malah bagi-bagi duit ke pemegang saham?
Ini kan kayak orang lagi sakit tapi malah traktir teman-temannya. Aneh kan? Ini menimbulkan pertanyaan besar soal kebijakan manajemennya. Oke, kita sudah kumpulin semua petunjuknya. Laba rugi, neraca, arus kas. Sekarang saatnya kita satukan semua kepingan puzzle ini dan kita coba tarik kesimpulan dari sudut pandang seorang mentor tentunya. Jadi rangkumannya begini, dari segi performa jelas lagi menurun, dari segi kesehatan alias neraca juga lagi melemah. Tapi ada satu hal yang jadi penyelamat. Arus kas dari operasinya masih positif. Ini poin krusial. Nah, gambaran yang campur aduk ini jadi makin rumit karena keputusan mereka yang agak aneh, yaitu bayar dividen gede pas lagi rugi. Nah, sekarang bolanya saya lempar ke Anda. Semua data dan analisisnya sudah di depan mata. Tentu ini baru langkah awal ya. Tapi pertanyaannya sekarang, setelah melihat semua ini, kira-kira apa langkah Anda selanjutnya sebagai seorang investor? Jawaban atas pertanyaan itulah yang terpenting.